Assalamualaikum Bu Fadia. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan semangat, Pak. Bagaimana kabar Bapak, Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, Bapak Adri, ada apa nih menemui saya hari ini, Pak? Oh begini Bu, saya akan melakukan percakapan coaching ini dengan Ibu Sylvia. Ada beberapa hal yang juga yang akan saya tanyakan dan saya sampaikan mengenai coaching yang akan saya lakukan terhadap Bu Sylvia. Baik, Pak. Kira-kira nanti tujuannya nanti Bapak melakukan diskusi ini dengan saya untuk mendapatkan hasil apa ya, Pak? Jadi saya ingin diskusi nanti bisa melakukan kegiatan coaching dengan baik, sehingga saya juga bisa membantu Bu Sylvia untuk memecahkan permasalahan yang beliau temui di sekolah. Karena akhir-akhir ini saya perhatikan beliau sedang banyak permasalahan. Jadi saya mampu memfasilitasi dengan baik kegiatan coaching ini. Oh, begitu, Pak. Kira-kira, Pak, untuk rubrik penilaiannya, apa dasar Bapak dalam melakukan percakapan coaching dengan Ibu Sylvia nanti, Pak? Nanti ketika melakukan percakapan coaching, mungkin pertama saya akan melihat dari identifikasi yang saya lakukan terhadap Bu Sylvia nanti. Ibu itu bisa mengeluarkan solusi dari permasalahan yang beliau temui, Bu. Oh, begitu, Pak. Setelah solusi mungkin nanti ada rencana aksi yang akan beliau lakukan serta bagaimana tanggung jawab beliau dalam melaksanakan rencana aksi tersebut yang sudah beliau susun nantinya. Mungkin itu yang akan saya lakukan dalam penilaian coaching ini, Bu. Jadi nanti harapannya Bapak bisa membawa suasana supaya Ibu Sylvia tersebut nanti bisa menemukan ide sendiri atas permasalahan yang dia temui. Benar begitu ya, Pak? Iya, betul begitu, Bu. Begini Pak, kira-kira apa saja kompetensi inti dari coaching yang ingin Bapak lakukan nanti, Pak? Kompetensi inti dari coaching ini, pertama saya akan mencoba presence atau kehadiran penuh terhadap Bu Sylvia, karena beliau banyak sekali permasalahannya. Dan juga mendengarkan dengan aktif apa yang beliau sampaikan dan kegiatan coaching ini gitu. Karena dalam mendengarkan aktif ini saya bisa menyaring informasi terhadap permasalahan yang beliau temui. Begitu dan begitu juga saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin Bu kepada Bu Sylvia sehingga beliau mampu menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Mungkin begitu Bu. Iya Bapak, dengan memiliki kompetensi coaching tersebut, semoga nanti tujuan Bapak dapat tercapai. Nah kira-kira nih Pak, saya mau bertanya lagi, kalau untuk percakapan coaching kali ini, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan Pak? Mungkin untuk coaching kali ini saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, supaya semua permasalahannya bisa keluar dari Bu Sylvia pun dengan nyaman mampu menceritakan kepada saya melalui pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan kepada Bu Sylvia, sehingga beliau dapat menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Nah, menurut Bapak nih Pak, dari skala 1 sampai 10 ya Pak, kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini Bapak berada pada skala berapa Pak? Uh, Kalau mungkin pada skala 6 Bu, makanya saya ingin meningkatkan kompetensi ini, Bu. Gitu Pak. Kira-kira Pak, hal apa yang bisa Bapak lakukan nanti ketika coaching supaya bisa memberikan pertanyaan berbobot tersebut Pak terhadap Bu Sylvia? Mungkin pertama saya akan menggali informasi atau identitas dari permasalahan yang beliau temui. Saya tanyakan dengan baik dan benar sehingga saya memberikan umpan balik atau pertanyaan yang berbobot kepada Bu Sylvia. Sehingga mungkin Bu Sylvia bisa menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan nantinya, Bu. Oh begitu Pak. Kira-kira nanti Pak setelah coaching, apa ya indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi coaching ini Pak? Dari kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, indikator yang dapat saya lihat dari Bu Sylvia nanti bisa memberikan solusi terhadap permasalahan Bu Sylvia. Dan ketika ketemu solusinya, apa dan permasalahannya, nah saya bisa melihat indikator dari memberikan pertanyaan yang berbobot tadi, Bu. Nah, kapan rencananya Bapak mau melakukan percakapan coaching ini dengan Bu Sylvia Pak? Rencana sebentar lagi Bu, sekitar 5 menit lagi. Kebetulan Bu Sylvianya sudah ada Bu. Sebentar lagi saya akan mencoba untuk menghubungi beliau untuk masuk room dan memulai percakapan coachingnya Bu. Oh begitu Pak. Oh ya Bu, Ibu dan Ibu pengamat nanti bisa tolong mengamatinya Bu. Insya Allah saya bisa hadir Pak untuk mengamati kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan. Boleh Pak
hubungi Ibu Silvianya saja langsung Pak, biar bisa bergabung dengan kita. Iya Bu, saya akan mencoba WA beliau Bu. Sebentar ya Bu ya untuk minta masuk ke dalam grup ini. Baik Pak. Mohon menunggu ya Bu ya. Ya tidak apa-apa Pak, kita tunggu saja dulu Pak. Assalamualaikum Bapak Adri. Waalaikumsalam Bu Silvia. Apakah Bapak sedang sibuk sekarang Pak? Kebetulan tidak Bu. Oke, begini Pak, saya sebenarnya dari kemarin itu ingin cerita Pak ke Bapak. Saya minta solusi Pak. Bingung Bu, bingung kenapa Bu? Ada mau cerita silakan Bu. Begini Pak, biasanya pada pembelajaran olahraga, siswa kelas 4 saya itu selalu dia antusias untuk mengikuti pembelajaran Pak. Mau itu teori atau praktek, mereka selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan. Namun pada akhir-akhir ini, malah mereka itu seperti acuh tak acuh dengan pelajaran. Sementara materi pada kali ini, minggu ini adalah rolling ke depan, Pak. Oh begitu ya Bu ya. Menurut Bu Sil, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan siswa kita yang tiba-tiba kurang semangat mengikuti pembelajaran, Pak. Menurut Bu Sil, apa yang membuat siswa kita kurang antusias mengikuti pembelajaran Bu? Mungkin karena materinya Pak, materi sekarang itu kan rolling ke depan Pak. Jadi dengan saya menjelaskan pembelajaran kepada siswa secara lisan, menyebutkan kepada siswa tersebut langkah-langkah dalam pembelajaran tersebut, mereka mungkin tidak memahami Pak, kurang memahami dari cara-cara atau langkah-langkah dari praktek untuk pelaksanaan di lapangan nanti Pak, seperti itu. Seperti itu ya Bu. Kira-kira apa bisa Bu lakukan agar antusias anak kita bisa kembali? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dari sebelumnya, yang meyakinkan mereka tentang pelaksanaan yang benar dalam pelaksanaan gerakan dari rolling ke depan tersebut, Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dan tidak takut mengikuti pembelajaran rolling ke depan tersebut, Bu? Kalau begitu menurut saya pembelajaran dengan menambahkan media video berupa contoh-contoh pelaksanaan gerakan rolling ke depan akan membuat siswa lebih mampu untuk mempraktekkan di luar sepertinya Pak. Sepertinya dengan menonton video tersebut mereka akan bersemangat untuk memperhatikannya Pak. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin Bu Silvia bisa menggunakan berbagai macam media. Pasti akan membuat murid-murid antusias kembali dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Sil untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dengan berbagai media, Pak, untuk mendukung tercapainya materi ajar yang diberikan. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Kemudian apa komitmen Bu Silvia terhadap rencana ini ke depannya?
saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan metode dan sumber belajar yang beragam untuk eksplorasi materi hingga murid-murid saya senang dan lebih memahami dari materi yang diberikan, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam pelaksanaannya nanti, Pak. Wah, bagus sekali tuh. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama ya, Bu ya. Oh iya Pak, mudah-mudahan Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Adri atas waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang saya alami Pak. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang dirindukan oleh siswa kita. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Iya Pak. Eh, Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Saya mohon undur diri dulu, Bapak, Ibu. Ya, Bu. ya, silakan Bu Sil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya Pak Adri sudah selesai percakapan coachingnya dengan Bu Sylvia. Iya, alhamdulillah Bu sudah selesai. Kayaknya beliau sudah ada titik terang dari semua permasalahannya tadi Bu. Iya Pak, dari percakapan coaching tadi yang sudah saya perhatikan ya Pak, menurut Bapak bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri terhadap performa, terhadap kompetensinya Pak? Menurut saya performa saya dalam melakukan percakapan coaching tadi sudah ada peningkatan kompetensi sepertinya Bu. Sudah memberikan pertanyaan berbobot dari percakapan coaching yang sudah saya lakukan sebelumnya. Iya Pak, saya setuju. Lalu apa yang membuat Bapak bisa menilai demikian Pak? Saya menilai adanya peningkatan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot karena percakapan yang telah saya lakukan tadi saya rasa sudah lebih luas Bu dan bisa memberikan pertanyaan yang bersifat menggali dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sylvia tadi. Kemudian juga menggali ide dari Bu Sylvia untuk beliau bisa memaparkan solusi dari permasalahan dari beliau sendiri Bu. Iya Pak, baik Pak. Nah, boleh nggak saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya Pak? Iya Bu, silakan Bu. Nah, jadi dari yang sudah saya amati tadi, percakapan coaching Bapak dengan Bu Sylvia dari awal sampai akhir ya Pak, Bapak sudah melakukan, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, itu sudah bagus sekali Pak. Dan kompetensi yang lain, Bapak sudah memperhatikan, mendengarkan dengan baik percakapan Bu Sylvia tadi, juga sudah memberikan kehadiran penuh atau presence Pak. Sehingga dari yang saya lihat, ini dari yang kita harapkan itu sudah jauh lebih meningkat Pak, kompetensi yang Bapak kuasai. Menurut Bapak nih Pak, dengan mendengarkan hasil dari pengamatan saya, bagaimana perasaan Bapak Pak? Alhamdulillah dari pengamatan Ibu tadi terhadap percakapan coaching saya dengan Bu Sylvia, saya sangat senang bahwa sudah ada peningkatan dari kompetensi saya tersebut Bu. Iya Pak, jadi untuk selanjutnya bagaimana tindakan Bapak yang akan Bapak lakukan Pak? Mungkin saya akan melakukan peningkatan lagi secara lebih berkelanjutan atau secara kontinu Bu tentang kompetensi yang harus dimiliki dalam percakapan coaching ini agar tujuan dari coaching itu sendiri dapat tercapai dengan optimal dan maksimal Bu. Iya Pak. Pak, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bapak yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak di kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot ini, Pak? Menurut saya akan lebih banyak lagi mempraktikkan percakapan coaching ini Bu. Dengarkan sejawat yang lain agar kompetensi coaching saya lebih meningkat Bu. Jadi ada perkembangan dari kompetensi saya dalam bidang coaching ini Bu. Iya Pak, nah dari percakapan coaching kita tadi Pak, saya juga sudah mencatat hal-hal penting ya Pak dalam form supervisi akademik. Nah dari proses yang sudah kita lakukan tadi Pak, dari observasi, lalu observasi sampai sekarang terhadap pasca observasi, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan Pak? Mungkin saya sampaikan rasa terima kasih saya kepada Ibu yang telah melakukan supervisi terhadap percakapan coaching saya tadi. Dan saya berharap saya dapat meningkatkan kompetensi coaching saya dari sebelum-sebelumnya Bu. Ya baik, sama-sama ya Pak. Mungkin kepada Ibu pengamat, Ibu Desreni, mungkin ada yang disampaikan refleksinya Bu terhadap percakapan coaching yang telah dilaksanakan oleh Bapak Adri bersama Ibu Sylvia Bu. Baik Bu, Pak, terima kasih atas waktunya. Sepanjang pengamatan saya selama
Pak Andri melakukan coaching dengan Bu Sylvia, dan dari awal tadi pra observasi apa yang diinginkan oleh Pak Andri, kompetensi yang ingin dicapainya kayaknya sudah tercapai dengan baik dan bagus, sudah lancar kegiatan coaching untuk hari ini. Demikian refleksi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Nah, Bapak, mungkin sesuai dengan yang sudah disampaikan juga oleh Bu Desreni, nah kami doakan ini Pak, semoga kompetensi coaching Bapak juga meningkat dari waktu ke waktu dengan berbagai praktik coaching terhadap rekan sewajawat lainnya ya Pak. Iya Bu, terima kasih atas motivasi dan juga doanya Bu, baik dari Ibu pengawas maupun dari Ibu supervisi Bu. Mungkin saya sudah bisa undur diri Bu. Oh ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.